Pernah nggak sih Anda baru klik beli online, besoknya atau lusa gitu paket udah nyampe di depan pintu? Kayak sulap ya rasanya. Aha, iya cepet banget sekarang. Tapi ya itu, di balik layar itu ada sistem, wah raksasa banget yang kerja keras. Sempat kepikiran nggak sih gimana caranya semua ini bisa terjadi secepat kilat? Betul, kompleks itu. Hari ini kita mau coba, kita kupas bab 8, mengirimkan barang dari materi yang ada. Kita mau bongkar nih tulang punggung e-commerce zaman now. Oke, Gudang-gudang super canggih, terus ada robot-robot pekerja, sama strategi logistik yang, ya ampun, rumit banget biar paket itu bisa sampai ke tangan Anda. Siap ya? Mari kita mulai. siap. Jadi fokusnya emang di situ ya. Gimana tuntutan kita semua sebagai konsumen pengennya kan barang lebih cepat, lebih murah, itu ternyata jadi pemicu revolusi gede-gedean di logistik. Revolusi ya istilahnya. Iya, bukan cuma soal kurirnya lari lebih kencang, tapi ini soal gelombang inovasi teknologi, robotika terutama. Dan juga munculnya model bisnis baru yang nekat nantang pemain-pemain kakap kayak Amazon, seringkali dari perusahaan yang namanya mungkin asing di telinga kita. Bener juga, kalau dipikir-pikir, dulu kan logistik itu, gimana ya, lebih sederhana mungkin. Kirim palet besar, isinya sama semua ke toko. Iya, betul, ke toko fisik. Nah, coba bandingin sama sekarang. Kirim jutaan paket kecil-kecil, isinya kadang aneh-aneh, campur aduk, langsung ke alamat rumah. Beda banget ya tingkat kerumitannya. Jauh lebih kompleks. Dulu ada tuh drugstore.com di awal 2000-an. Mereka termasuk yang awal-awal coba mecahin teka-teki pengiriman langsung ini. Tapi ya itu, masih manual banget. Pakai ban berjalan panjang, butuh orang banyak sekali. Oh, jadi masih banyak tenaga manusia ya waktu itu? Itu, wah, kayak sulap di gudang. Robot oranya? Iya, ikonik banget warnanya. Jadi, bukan lagi pekerja yang jalan keliling cari barang, tapi rak barangnya yang dibawa robot nyamperin pekerja. Efisien banget. Wah, kebalik ya logikanya. Betul. Pesanan jadi lebih cepat diproses, terus tingkat kesalahannya turun drastis. Nah, perusahaan kayak Quiet Logistics yang ngurusin pengiriman buat merek fashion kayak Bonobos gitu, mereka ngerasain langsung manfaatnya. Efisiensi naik gila-gilaan, salah kirim hampir nol. Keren banget. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling bikin deg-degan. Haha, yang mana tuh? Tahun 2012, Amazon datang dan dug caplok Kiva Systems. Dibeli $775 juta. Mahal banget ya waktu itu? Iya, tapi nggak cuma itu. Yang bikin kaget, Amazon stop jual robot Kiva ke perusahaan lain, termasuk ke pelanggan Kiva yang udah ada kayak Quiet Logistics tadi. Coba bayangin paniknya mereka. Wah, iya juga ya, seluruh model bisnisnya kan tergantung sama Kiva. Terus tiba-tiba sumber teknologinya diambil alih sama pesaing utama mereka. Dan aksesnya ditutup. Kacau itu. Kacau banget pasti. Tapi ya itu dia, kadang tekanan se-ekstrim itu justru yang melahirkan inovasi paling keren. Quiet Logistics, waktu itu dipimpin Bruce Waltey sama Michael Johnson, mereka nggak punya pilihan lain. Harus gimana dong? Ya harus bikin robot sendiri. Dari situ lahirlah Locus Robotics. Yang gokil, prototipe awal mereka itu dibikin dari kit robot hobi yang harganya cuma $300. Serius? Dari kit $300? Iya, jadi langkah Amazon yang tadinya defensif buat ngamanin teknologi buat diri sendiri, malah nggak sengaja nyulut perlombaan senjata robot logistik. Locus tiba-tiba jadi pemasok senjata buat siapa aja yang mau nyaingin Amazon. Gila ya ceritanya. Dengar-dengar, pas awal pengembangan, robot Locus ini malah sering tabrakan sendiri ya? Iya katanya gitu. Nabraknya kenceng lagi. Tapi ya setelah setahun lebih mereka ngulik codingnya akhirnya berhasil. Robot Locus ini terus dipakai sama pemain gede kayak DHL. Katanya produktivitas pekerja gudang mereka naik 2 kali lipat. Wow, 2 kali lipat. Dan ini bagian manisnya. Pas Amazon kemudian tertarik mau beli robot Locus, Locus nolak. Pembalasan yang setimpal ya. Tapi kan robot canggih aja nggak cukup kayaknya ya. Ada tantangan lain nih buat merek-merek non-Amazon. Apa tuh? Jaringan gudang. Amazon kan gudangnya di mana-mana tuh, jadi bisa kirim cepat ke hampir seluruh penjuru negeri. Nah, gimana caranya merek kecil atau startup bisa nyaingin kecepatan ini tanpa keluar duit gila-gilaan buat bangun gudang sendiri?
Nah, itu pertanyaan bagus. Itu dia yang buka celah pasar baru. Muncullah model bisnis yang inovatif lagi. Seperti Seperti Flexi, pernah dengar? Sering disebut Airbnb buat gudang. Airbnb buat gudang, gimana tuh maksudnya? Konsepnya simple tapi cerdas. Flexi ini mempertemukan perusahaan yang butuh ruang gudang tapi fleksibel, misalnya cuma pas musim liburan atau pas launching produk baru, sama gudang-gudang yang punya ruang kosong. Oh, jadi kayak mak comblang gudang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya nih, gudangnya punya Innovel, itu anak perusahaannya Kmart Sears. Kan toko fisik mereka mulai sepi tuh, jadi banyak ruang gudang nggak kepake. Nah, Flexi bantu mereka manfaatin ruang itu. Pendirinya Flexi, Carl Seabright, dapat idenya dari temennya yang punya bisnis pernak-pernik rumah gitu. Susah banget cari sewa gudang jangka pendek yang harganya masuk akal. Masuk akal banget idenya. Iya, ini modelnya win-win solution. Gudang yang punya ruang kosong jadi dapat duit. Terus merek e-commerce, apalagi yang baru atau lagi tumbuh, bisa naruh barang mereka di banyak lokasi strategis dekat konsumen, tanpa harus komitmen kontrak panjang atau keluar model gede. Jadi bisa lebih cepat kirimnya ya, nyaingin Amazon. Itu kuncinya, biar bisa nawarin pengiriman cepat. Model ini sukses banget, sampai-sampai raksasa kayak UPS aja bikin layanan mirip, namanya Where to Go. Wah, ditiru sama UPS segala. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, semua ini ujung-ujungnya soal apa sih? Kecepatan, efisiensi, sama mendekatkan barang ke konsumen. Kompetisi ini terus mendorong batas-batas logistik. Quiet Logistik aja sekarang kabarnya mau bikin gudang vertikal di tengah kota besar. Gudang vertikal di tengah kota. Buat apa tuh? Biar bisa kirim di hari yang sama, same day delivery. Revolusi logistik ini benar-benar nggak ada habisnya. Luar biasa ya perkembangannya ya. Jadi ringkasnya gitu, mulai dari si robot Orange Kiva, sampai jaringan gudang fleksibel model Flex, infrastruktur di balik layar, e-commerce ini terus berubah, terus berevolusi dengan kecepatan yang, ya ampun, cepet banget. Dan semua itu didorong oleh? Ya oleh kita semua. Keinginan Anda, keinginan kita buat dapat barang lebih cepat dan kalau bisa lebih murah. Itulah mesin tak terlihat yang kerja non-stop demi kenyamanan kita belanja online. Betul banget. Jadi nanti kalau Anda terima paket lagi, ingat-ingat deh, di baliknya itu ada ekosistem inovasi yang kompleks banget. Ada robot, ada algoritma, ada jaringan gudang dinamis, strategi canggih. Ini bukan cuma soal kirim barang. Ini revolusi logistik. Persis. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan ya. Seiring gudang makin otomatis, pengiriman makin instan, makin dekat ke pesan sekarang, datang sekarang, apa sih dampak-dampak lain yang mungkin nggak kelihatan? Dampak apa misalnya? Ya misalnya, gimana kita menyeimbangkan kenyamanan super cepat ini sama jejak lingkungannya? Miliaran paket individual dikirim tiap tahun kan? Atau gimana nasib pekerjaan manusia ke depannya di industri yang makin didominasi mesin pintar ini? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam lagi mungkin.